Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari sembah Dia. Oh haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk masa hari-hari yang indah Tuhan Kau berikan bagi kami, nafas yang baru Tuhan Kau berikan bagi kami, kehidupan yang baru Tuhan Kau berikan bagi kami Tuhan setiap harinya. Sungguh indah Tuhan penyertaan-Mu dalam hidup kami, tidak satu pun Tuhan kami merasa Engkau tinggalkan Bapak. Kau sungguh Allah yang ajaib, Allah yang setia Tuhan. Engkau yang membuat kami tetap bertahan Tuhan di tengah badai kehidupan Bapak. Hamba-Mu saat ini mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak ada satu pun Tuhan alasan kami untuk berhenti bersyukur Tuhan kepada Engkau. Bapa, saat ini Tuhan hati kami sudah siap Tuhan untuk menerima taburan firman-Mu Tuhan. Berkati untuk Bapak Pendeta Martais Tuhan. Berkati untuk Kau gunakan Tuhan setiap apa ucapan Tuhan, kata-kata yang berasal daripada mulut Pak Martais Tuhan, semuanya itu hanya berasal daripada-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, kami mau diajar Tuhan, kami mau dihajar Tuhan, kami mau mendengarkan Tuhan, apapun Tuhan yang jadi isi hati-Mu Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, jadikan hati kami Tuhan tanah yang subur Tuhan, agar tidak hanya menjadi pelajaran Tuhan yang masuk lewat kuping kami Tuhan, tapi juga menjadi rema Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa dan ucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Amin. Iya. Shalom. 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 Ya. Gimana suaranya, jelas ya? Bagus. Oke. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kembali kita sore hari ini dipertemukan lewat Zoom ini. Saya percaya kalau melalui Zoom ini, dimanapun kita berada, sore hari ini kita akan menikmati berkat Allah lewat kebenaran firman Tuhan. Dan sore hari ini, saudara, saya berpikir apa yang saya harus sampaikan dengan keadaan dan situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita hari-hari ini. Ya, saya pikir kita semua sudah melihat, mendengar bagaimana apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita ini, semakin luar biasa, saudara. Tapi kita percaya firman Tuhan berkata itu belum kesudahannya, ya. Ini baru tanda-tandanya. Nah, sore hari ini saya akan mengajak kita untuk kita merenungkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul bertahan sampai akhir. Ini yang perlu kita miliki sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dalam kondisi apapun yang kita alami hari-hari ini. Memang tidak gampang, tetapi kita percaya
Kalau kita terus hidup bersama dengan Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Baik, saudara dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi sudah berdoa, saya akan langsung saja untuk menyampaikan firman Tuhan saat ini. Saya akan bacakan dalam kitab Matius pasal yang ke-24. Kita semua tahu kisah ini bagaimana ini khotbah tentang akhir zaman. Ya. Matius pasalnya yang ke-24 ayat yang ketiga. Saya akan baca agak panjang sore hari ini, tetapi nanti ada satu ayat yang khusus kita mau renungkan sore hari ini. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sekian jauh pembacaan kita pada sore hari ini, yang menjadi pokok perenungan kita, saya ambil ayatnya yang ke-13, saudara. Yang kita mau renungkan menjadi pokok perenungan kita sore hari ini, itu dikatakan ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya. Ini yang perlu kita renungkan. Saudaraku, lamanya kita menjadi orang Kristen atau orang percaya atau hamba Tuhan, itu belum menjadi satu jaminan bahwa orang itu kuat dalam menghadapi setiap pergumulan, cobaan, tantangan, ujian di dalam kehidupannya. Ya, sekali lagi saya mau katakan bahwa lamanya kita menjadi orang Kristen atau orang percaya bahkan hamba Tuhan bukanlah suatu jaminan bahwa orang itu benar-benar kuat dalam menghadapi segala kesulitan hidup, segala tantangan, godaan, ujian yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena ternyata dan kita melihat buktinya banyak, saudara. Hari-hari ini orang-orang percaya akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Meninggalkan imannya. Bahkan tidak sedikit pun hamba-hamba Tuhan hari-hari saya melihat. Akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak tahan dengan keadaan yang terjadi. Kita melihat hari-hari banyak hamba Tuhan, mereka berpaling, ada yang jadi ustaz, dan lain sebagainya. Dan ternyata ketika selidik perselidik, penyebabnya hanya satu, masalah ekonomi. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini, saudara. Apalagi di tengah-tengah bangsa kita yang mengalami ujian yang berat ini. Banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan akhirnya gugur imannya. Tidak setia lagi kepada Tuhan karena keadaan,
karena situasi yang terjadi atas kehidupannya. Maka itu firman Tuhan ingatkan kita sore hari ini bahwa mari kita mau sungguh-sungguh tetap bertahan. Apapun yang terjadi. Dikatakan tetapi orang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita harus betul-betul berjuang mempertahankan iman kita, mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan hari-hari ini. Nah, saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Apa penyebab sehingga banyak orang hari-hari ini meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya, tidak taat lagi, tidak setia lagi kepada Tuhan. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan akhirnya mereka meninggalkan pelayanan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini menjadi pertanyaan buat kita, saudara. Yang perlu kita renungkan sore hari ini. Saya mau katakan, siapapun yang mendengarkan firman ini, tidak ada seorang pun di antara kita yang hebat. Amin, saudara. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kalau bukan Tuhan yang memampukan kita, tidak ada. Kita ini tidak ada apa-apanya. Nah, saudara, mengapa hal itu terjadi? Mengapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, kenapa orang akhirnya tidak setia, tidak bisa bertahan sampai akhirnya? Karena mereka tidak mempunyai fondasi yang kuat di dalam mereka mengiring Tuhan. Ini saudara. Mungkin mereka sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya. Mungkin dari kecil sudah menjadi orang Kristen. Tetapi kenyataannya, dia tidak bisa mempertahankan imannya sampai akhir. Dan penyebabnya adalah karena mereka tidak mempunyai fondasi yang kuat di dalam mereka mengiring Tuhan. Kalau saya boleh ambil satu contoh di dalam Alkitab, satu perumpamaan di mana ketika ada seorang yang membangun rumah, ya, ada yang membangun di atas pasir, tidak ada dasar. Dan ketika badai datang, maka apa yang terjadi? Maka rumah itu rubuh dan hancur. Tapi kita lihat rumah yang dibangun yang punya dasar yang kuat, punya fondasi yang kuat. Ketika badai datang, ketika kesulitan datang, dia tetap berdiri, dia tetap kokoh. Haleluya. Nah, saudaraku, kita semua tahu kisah itu di dalam Injil Lukas pasal 6. Saya tidak perlu bacakan itu. Ya, Injil Lukas pasal 6 di sana ayat 48 pasal 9 di situ, saudara. Mari, kenapa saya katakan tadi banyak orang hari-hari meninggalkan imannya, tidak setia, tidak bisa bertahan sampai akhir. Karena mereka tidak punya fondasi yang kuat di dalam mereka mengiring Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita memiliki fondasi yang kuat dalam kita mengiring Tuhan? Yaitu saudara, kita harus benar-benar menghidupi setiap firman yang kita baca, yang kita dengar, bahkan mungkin yang kita telah sampaikan, yang telah kita mungkin hamba-hamba Tuhan khotbahkan. Ya, ini menjadi tantangan buat saudara dan saya. Apakah betul-betul firman itu kita sudah menghidupinya? Apakah betul-betul firman yang kita sampaikan itu kita sudah kerjakan, kita sudah lakukan? Banyak orang hanya mengerti, banyak orang hanya tahu. Tetapi mereka tidak bisa melakukan hal itu. Itu artinya mereka tidak punya fondasi yang kuat. Nah, agar kita memiliki fondasi yang kuat, itu juga kita harus memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui doa kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Maka saya percaya, orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sekalipun ada badai, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kesulitan yang terjadi dalam kehidupannya, di hari-hari sekarang saya percaya dia akan tetap kuat, dia akan tetap bertahan, dia akan tetap berdiri seperti pujian mengatakan, bukan berdiri di tengah badai. Kita akan tetap bisa berdiri sekalipun ada badai. Karena apa? Kita punya fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya mengajak kita seberapa kita yang ada.
pada yang mendengarkan firman Tuhan sore hari, mari betul-betul hari-hari ini, mari kita mau waktu kita hari-hari, apalagi kita sementara, kalau kami di Banyumas ini benar-benar semuanya serba dibatasi. Penjual bakso saja nggak boleh orang jualan bakso. Iya. Jadi benar-benar kita dirumahkan benar-benar. Ya. Tidak bisa bebas kemana-mana. Nah, mari kita menggunakan waktu ini. Betul-betul kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena memang keadaan dan situasi yang tidak nyaman hari-hari ini. Tapi saya percaya orang yang betul-betul memiliki fondasi yang kuat, iman yang kuat di dalam Tuhan, maka dia akan mampu melewati masa-masa sukar, masa-masa sulit ini. Amin, saudara. Saya percaya kita akan mampu melewati semua itu. Bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita. Tapi saya percaya karena ada Tuhan, ada kuasa Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Satu contoh dalam firman Tuhan, kita semua tahu kisah daripada Yusuf. Ya. Yusuf memiliki iman yang kuat dalam Tuhan. Fondasi yang kuat dalam pengiringannya kepada Tuhan. Sekalipun harus ada godaan. Ada ujian, tantangan buat dia. Tapi kita melihat dalam firman Tuhan bagaimana Yusuf bisa mempertahankan imannya. Dia tidak tergoda dengan istri Potifar. Dia tidak melakukan dosa di hadapan Allah. Karena apa? Karena dia punya fondasi yang kuat di dalam iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Bukan rahasia lagi. Banyak hari-hari ini. Jujur, banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini. Mereka gagal. Ya. Di daerah kami saja, di Kabupaten Banyumas ini, ada beberapa hamba Tuhan. Kalau saya mau bersaksi, saudara, ini menjadi pelajaran buat kita, termasuk saya, untuk kita berhati-hati. Ada teman saya, saudara. Dia diam-diam, ya maaf, punya istri simpanan sampai 6 tahun. Hamba Tuhan, saudara. Tiap hari khotbah. Wah, hebat, penginjilan kemana-mana. 6 tahun. Dia punya istri simpanan. Dan sekarang akhirnya setelah itu terbongkar, jadi pecat. Dan satu lagi, saudaraku. Satu lagi. Teman juga, saya juga. Ya. Dia pergi tinggalkan istrinya. Pergi dengan wanita lain. Ngeri, saudara. Maka itu saya katakan tadi. Lamanya kita menjadi orang Kristen. Lamanya kita menjadi hamba Tuhan. Itu belum jaminan. Kalau kita kuat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita tidak punya fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam iman kita. Akan terjadi seperti itu. Tapi kita berdoa. Mari. Jangan sampai itu akan terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Biarlah apa yang saya katakan tadi ini. Biarlah ini menjadi satu peringatan buat kita. Agar betul-betul kita berhati-hati. Karena hari-hari ini iblis bekerja dengan luar biasa untuk menghancurkan iman-iman orang percaya. Dengan keadaan, dengan situasi yang ada hari-hari ini. Nah, saudara. Nah, kita melihat saya katakan tadi Yusuf. Dia tidak tergoda. Dia tidak sampai jatuh dalam dosa persinahan. Karena apa? Karena Yusuf mempunyai fondasi yang kuat di dalam imannya kepada Tuhan. Ini yang perlu kita miliki sebagai orang-orang percaya pada hari-hari sekarang ini, saudaraku. Jangan sampai iman kita hancur hanya karena masalah ekonomi. Ya. Iman kita akan hancur hanya gara-gara hawa nafsu, kedagingan yang kita tidak bisa mengendalikan. Ya, ada lagi saudaraku, seorang hamba Tuhan juga. Dia bertahun-tahun melayani Tuhan, tapi ternyata hamba Tuhan ini dia seorang yang hidupnya hari-hari diisi dengan apa, saudaraku? Nonton film porno tiap hari. Hamba Tuhan, saudara.
Ngeri. Oleh sebab itu mari saya mau ingatkan kita, termasuk saya, siapapun yang mendengarkan firman hari ini, jangan engkau berpikir, wah saya hamba Tuhan, saya pendeta, saya penginjil, saya pendoa. Oh, tidak sedikit hari-hari ini tim doa, pendoa-pendoa yang hancur. Kalau mereka tidak hati-hati, kalau kita tidak hati-hati, hancur saudara. Jadi ini yang pertama yang perlu kita renungkan. Kenapa banyak anak-anak Tuhan akhirnya gagal? Karena mereka tidak punya fondasi yang kuat di dalam mereka mengiring Tuhan. Nah, bagaimana tadi agar kita memiliki fondasi yang kuat, kita harus bangun hubungan kita lebih intim lagi dengan Tuhan hari-hari melalui baca firman, doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Disitulah letak kekuatan saudara dan saya. Yang kedua, kenapa saudaraku banyak orang akhirnya mereka gagal? Karena mereka tidak diperlengkapi dengan senjata Allah. Nah, ini yang perlu kita miliki. Senjata Allah sudah jelas dalam kitab Efesus pasal 6 di sana. Nanti saudara bisa baca sendiri. Itu perlengkapan rohani yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Dikatakan karena perjuangan kita sekarang bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu darah, melawan roh-roh jahat di udara. Ini tantangan kita. Maka itu saudaraku, kita harus betul-betul diperlengkapi dengan senjata Allah. Senjata kita yang mana? Firman Tuhan, saudara. Hanya itu senjata kita. Firman Tuhan. Dikatakan juga firman itu bagaikan pedang yang bermata dua. Ini senjata kita. Orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam firman dan menghidupi firman. Maka saya percaya orang itu akan kuat, orang itu akan mampu menghadapi tantangan kesulitan apapun. Kalau ada firman di dalam kehidupannya. Nah, ini yang perlu kita miliki. Kita harus diperlengkapi dengan senjata Allah untuk kita bisa bertahan dalam menghadapi setiap godaan, setiap ujian yang datang di dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudaraku. Yang terakhir, saudaraku, saya tidak akan panjang dalam renungan ini. Mungkin nanti ada yang mau menambahkan lagi. Yang terakhir, saudaraku, kita harus diperlengkapi dengan kuasa Allah atau dengan kuasa Roh Kudus. Saya percaya orang sungguh-sungguh hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, maka orang itu akan kuat, orang itu akan mampu bertahan sampai akhir. Kita melihat dalam kebenaran, kita melihat dalam firman Tuhan, murid-murid Tuhan belum mengizinkan mereka untuk pergi memberitakan Injil sebelum mereka diperlengkapi, sebelum mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus belum mengizinkan mereka. Karena kita melihat ternyata, contohnya seorang murid itu Petrus. Ketika Petrus belum diubahkan, ketika Petrus belum dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Petrus berkali-kali menyangkal Yesus. Menyangkal Yesus. Hanya seorang anak kecil saya datang, dia berkata, kamu kan murid dia pengikut. Oh tidak, saya tidak kenal dia. Tapi kita melihat saudaraku apa yang terjadi. Ketika Petrus telah dilengkapi dengan Roh Allah, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi dikatakan oleh firman Tuhan. Dia berkhotbah, sekali dikatakan berkhotbah apa? 3.000 orang. Luar biasa. Dahsyat saudaraku. Maka itu ini yang kita butuhkan hari-hari ini. Ini yang kita butuhkan orang percaya anak Tuhan, hamba Tuhan. Kita perlu diperlengkapi dengan kuasa Allah ini. Dengan kuasa Roh Kudus ini. Karena ini akan memampukan kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Hal-hal yang dahsyat. Saudara. Dengan kekuatan Roh Kudus itu akan menjadikan kita menjadi pemenang. Saudara. Ya, kita akan jadi pemenang. Kita tidak akan kalah lagi dengan ujian. Kita tidak akan kalah lagi dengan godaan-godaan apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kalau hidup kita sudah dipenuhi dan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kita akan melakukan banyak perkara-perkara yang dahsyat seperti Petrus tadi. Ketika dia telah diubahkan, ketika dia telah dipenuhi Roh Kudus, luar biasa Tuhan memakai dia. Kalau saudara dan saya mau dipakai Tuhan dengan dahsyat hari-hari ini, mari kita minta kepada Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus itu terus mengurapi kita, terus memenuhi hidup kita.
Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap kuat, kita tetap bertahan. Kita tidak akan sampai meninggalkan Tuhan. Kita tidak akan sampai meninggalkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya percaya, saudara dan saya yang ada di Zoom ini, kita semua menjadi orang-orang yang terus kuat, terus bertahan, dan Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya, sehingga kita dijadikan menjadi seorang pemenang. Bahkan dikatakan, kita akan lebih daripada pemenang. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ini renungan firman Tuhan yang singkat yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini. Puji akan nama Tuhan. Barangkali ada dari Bapak Ibu Saudara yang sedikit mau menambahkan, boleh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Saya kembalikan kepada Pak Riki, Pak siapa? Ya. Ya, kita kasih tepuk tangan buat Pak Martais. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Martais, luar biasa. Saya catat bahwa ada 3 hal yang membuat fondasi kita menjadi kuat. Yang pertama itu ada doa, hubungan yang baik dengan Tuhan, pujian dan penyembahan. Yang kedua adalah memakai selengkap kesenjataan Allah. Dan yang ketiga, yang memampukan kita untuk melakukan semua itu adalah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Sebelum lebih lanjut, saya ingin menyambut juga teman-teman yang hadir hari ini. Untuk Pak Yakobus, terima kasih Pak Yakobus bisa bergabung. Shalom. Yuk kasih salam buat Pak Yakobus. Juga ada Halo Pak Yakobus. ya, ada Helen, ada Apri ya. Puji Tuhan bisa gabung ya. Terima kasih buat semuanya. Juga di Facebook, ya saya share langsung ini di Facebook ada Pak Stefanus ya. Shalom Pak Stefanus Lekahena. Juga Brother Ferry Budi ya. Shalom. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bersaksi atau ingin menambahkan atau ingin berpendapat, silakan. Atau mau ditodong aja nih. Saya sih kalau mau nodong, saya menodong adik saya dah. Bro Apri gimana nih Bro Apri? Ini harus bersaksi nih, udah lewat COVID. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas waktunya. Posisi saat ini saya ada di Rumah Sakit Sentosa Kopo. Oh, belum pulang. Memang terkena virus COVID ya. Saya masuk dari tanggal 1 dan ini juga saya masih menunggu surat izin keluar dari rumah sakit yang sedang diproses untuk bisa kembali ke rumah. Nah, saya ucapin terima kasih buat mungkin secara pribadi saya nggak tahu, tapi Tuhan sendiri yang tahu, yang membalas semua cinta kasih dari Ko Iki sama tim di sini yang memang secara langsung maupun tidak langsung pasti mendoakan saya untuk kecepatan pemulihan kembali. Ya, mungkin itu saja kata-kata dari saya. Kalau secara hubungan kekerabatan, Ko Iki adalah koko saya, ya koko saya, dan Andre adalah keponakan saya, seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin saya tidak panjang lebar. Kiranya Tuhan Yesus saja yang memberkati. Terima kasih. Selamat malam. Oke, thank you Pri. Ya, tetap kuat. Ya, tetap semangat. Ya. Oke, makasih buat Bro Apri buat ini. Semoga lancar ya, suratnya bisa cepat keluar dan bisa pulang ke rumah, kumpul sama keluarga kembali. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan atau bersaksi? Ya, saya percaya di saat-saat seperti ini banyak kesaksian-kesaksian yang kita lewati. Ada. Ya, silakan. Bro Ferry kali mau nambahin, Bro. Silakan, Bro. Ya, thank you. Ya, kita semua tahu memang iman itu sangat perlu. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan,
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Ternyata iman ini yang memang mengalahkan semua hal-hal yang di dunia. Kenapa iman penting? Karena di Lukas 18 ayat 8 mengatakan, di akhir zaman anak manusia datang ingin mendapatkan iman di bumi. Nah, iman yang bagaimana? Bagi saya, iman itu ada 3 hal iman yang harus kita punyai. Yang pertama, iman yang percaya bahwa di dalam kita ada Kristus, seperti di 2 Korintus 13 ayat 5, bahwa kita harus menguji diri kita, selidiki diri kita, apakah kamu yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu. Kemudian iman yang percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatu yang melebihi yang kita pikirkan. Nah, itu seperti di 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati. Itu disediakan oleh Tuhan. Nah, kita harus percaya itu, punya iman yang seperti itu enggak? Dan yang ketiga, iman yang sanggup memindahkan setiap gunung, seperti Matius 17:20. Kau punya iman sebesar biji sesawi, mindahin gunung. Dalam hidup kita banyak gunung-gunung penghalang. Nah, iman yang sanggup memindahkan itu, kita perlu punya iman seperti itu. Datangnya iman pasti seperti yang Brother Matthias mengatakan bahwa firman dan pimpinan Roh Kudus. Tidak bisa salah satu, harus dua-duanya. Karena firman itu adalah dasar. Nah, tetapi yang bisa membuat kita mengerti firman itu, mengalami firman itu Roh Kudus yang pimpin. Kalau tanpa itu, pasti nggak bisa. Ya, kita semua tahu di sini, Brother dan Sister Kipar semuanya sudah pernah mengalami ujian iman, dan pasti ujian iman pasti hadir dalam setiap anak Tuhan, pasti. Nah, saya yakin Bro Aprianto juga baru mengalami, ya kan? Nah, saya yakin dia mengasihi Tuhan, maka Roma 8:28 terjadi atasnya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan. Nah, saya yakin ketika dia sembuh, dia punya kebaikan dari Tuhan, vaksin dari Tuhan. Antibodinya pasti di atas rata-rata, di atas yang cuma vaksin aja. Nah, tapi yang penyintas COVID, antibodinya pasti lebih tinggi. Nah, saya yakin hal-hal itu harus kita alami, miliki iman yang mengalami setiap firman, bahwa firman itu ya dan amin, bukan iman yang katanya. Sehingga kita sering khawatir karena punya iman katanya, nggak pernah ngalamin. Itu aja, brother. Thank you. Tuhan berkati. Makasih, Bro Ferry. Ya, buat Helen, buat Apri, buat Pak Timotius Yakobus mungkin belum tahu ya. Ini Bro Ferry sama Sis Elsa tuh mantan COVID maksudnya. Nah, sekarang nambah Apri dia tuh mantan COVID. Jadi kalau mereka ngomong kayak begitu ya mereka udah ngerasain, ngelewatin. Apalagi Bro Ferry, lagi Bro Ferry masuk, saya ngerinya minta ampun. Karena saya tahu dia tuh kaya banget tuh. Diabetes punya, jantung punya, penyakitnya banyak. Aduh, udah ngeri banget. Saya nggak bisa ngomong apa-apa waktu telepon sama dia juga. Saya waktu mau doain dia, saya cuma bisa nangis ya, nggak bisa apa-apa. Tapi kita lihat ya apa yang dikatakan oleh Bro Ferry tadi, Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja, tapi jangan lupa ada belakangnya, buat mereka yang mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan mau bekerja buat mereka yang mengasihi Tuhan. Tadi ayat-ayatnya luar biasa bagus. Oke, siapa lagi? Bu Ira. Bu Ira mungkin mau nambahin apa yang disampaikan oleh Bapak. Nggak enak nambahin kok. Ya, silakan Bu Ira. Saya senang kalau lihat Bu Ira senyumnya manis, kalau lihatnya cerah banget gitu. Haleluya. Bener loh Bu. Ya. Ya, silakan Bu. Ya, puji Tuhan ya, memang sekarang kita perlu iman yang kuat. Saya minggir dulu ya. Sorry. Ya, iman yang kuat memang di ujung akhir zaman ini ya, apalagi di masa-masa pandemi butuh kebersamaan, butuh rekan yang sehat, iman yang utama ya. Karena apa ya? Itu yang mempengaruhi hidup kita, saudara. Kita punya teman yang tidak
benar, kita pun ikut-ikutan tidak jadi benar, tidak jadi berkat. Dan puji Tuhan, terima kasih buat komunitas Pak Ferry, Koriki di sini ya. Pak Ferry luar biasa membuat kami bergabung dan punya komunitas yang jelas istilahnya, walaupun kami hamba Tuhan, banyak juga komunitas-komunitas yang tidak jelas, saudara. Puji Tuhan, dengan adanya acara ini, di masa-masa boleh dikatakan lockdown ini, saya dan kami khususnya sekeluarga bersama jemaat, terus ada kegiatan yang positif, kita saling mendukung, mendoakan satu dengan yang lain, dan puji Tuhan saya boleh dengar kesaksian-kesaksian yang hidup di Zoom kita ini, di tempat kasih Bapa, di Kompas, semuanya luar biasa kesaksian yang membangun, yang meneguhkan, sehingga kita terus kuat dalam menghadapi tantangan. Terima kasih buat kebersamaannya, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan melalui Zoom pada malam hari ini. Puji Tuhan. Untuk firman-Nya saya tidak komen ya. Haleluya, ya, terima kasih Bu Ira. Terima kasih. Sama Ya. Riki. Saya ini senang lihat Pak Martai sama Bu Ira, benar-benar dah luar biasa. Semoga selanjutnya sampai kakek nenek ya terus dipertahankan apa yang boleh menjadi teladan hari ini. Ya. Baik, masih ada yang ingin menambahkan mungkin, ingin bersaksi lagi, silakan. Oke, Elsa? Oke. Andre mau nambahin? Ya, Helen? Oke, kalau nggak ada kita. Ya. Mati, nembak yang mami. Saya mute dulu nih, backsound luar biasa. Saya tambahin dikit deh. Bersyukur banget ngelihat orang tua saya ya. Ada Helen, ada Om Apri, khususnya Om Apri. Udah bisa gabung, makasih banget. Udah bisa ngelihat keadaannya sekarang, puji Tuhan ya. Walaupun suara serak-serak basah kayak penyanyi dangdut, tapi luar biasa. Kelihatan sehat lah ya sekarang. Puji Tuhan. Buat ya Pak Martais, buat Ibu Ira, buat semuanya, makasih. Saya juga bersyukur melihat papa sama mama saya juga tadi ribut-ribut dikit tuh artinya masih sehat gitu. Kerja dari tempat kerja istri saya sebelumnya itu baru aja meninggal, kakaknya sama beliau ya. Terus ngedengar juga beberapa rekan kerja saya itu satu keluarga semuanya terkena COVID. Jadi tengah-tengah seperti apa pandemi seperti ini, cuman satu kata yang saya bisa sampaikan ya, bersyukur sampai saat ini keluarga saya, terutama keluarga inti juga masih dilindungi, istri saya juga sehat-sehat, semua berkat kemurahan Tuhan. Nggak ada hal yang lain yang bisa saya sampaikan sih. Cuman cukup bersyukur untuk Tuhan bisa kasih sehat, Tuhan masih bisa kasih hidup, itu udah luar biasa banget sih buat sekarang. Terima kasih. Saya kembaliin ke Om Riki. Mohon doanya, saudara. Saya minta bantu doa ini, kita ada jemaat yang terpapar ini. Jadi satu keluarga, ada 5 orang, jadi anak-anaknya masih isoman semua, tapi yang sedikit parah ini ibunya di rumah sakit dan sudah harus pakai oksigen. Biar Tuhan pulihkan mereka. Terima kasih.
Untuk yang untuk dukungan doa, tolong bisa ditulis nama-namanya, Pak. Shalom, Pak Martais ya tadi ya, yang minta dukungan doa buat jemaat ya. Halo, halo, halo. Haleluya. Aduh. Sorry, saya mesti mute. Backsound-nya kenceng banget masalahnya. Haleluya. Ya, saya dengernya tadi samar-samar ya, karena ketiban backsound di suara dari ininya kurang jelas. Tapi, nah, saya ingin lanjut seperti ini. Tadi ada 3 hal yang disampaikan sama Pak Martais tentang yang pertama yaitu membangun hubungan Tuhan dengan Tuhan lebih dekat. Tadi kita dengar kesaksian begitu. Ya kalau kita mau dalamin sebenarnya kita ngeri ya hidup di hari-hari terakhir ini ya. Bukan cuma anak-anak Tuhan, tetapi juga hamba Tuhan. Bukan hanya, maksudnya bukan cuma umat biasa ya, tapi hamba Tuhan juga banyak yang jatuh. Seperti apa yang disampaikan Pak Martais tadi. Alasannya sederhana, ekonomi ya. Yang sebenarnya ada ekonomi ya, hawa nafsu. Nah, yang hawa nafsu tuh kebanyakan piknik, Pak, bukan kurang piknik tuh. Haleluya. Nah, saya ingin sedikit mungkin pendapat atau mungkin masukan dari Bapak Ibu Saudara tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Melalui praise and worship. Seperti apa sih kita bisa membangun hubungan secara pribadi itu? Mungkin ada yang bisa sedikit bersaksi lah atau menjabar sedikit bersaksi lah tentang ini. Bagaimana cara Anda membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Yuk, silakan. Ya, oke, saya mau ya karena ini tentang keintiman dengan Tuhan ya, puji Tuhan. Saya dulu base-nya sih bukan orang yang berdoa gitu, bukan orang yang pintar berdoa, bukan orang yang bisa berdoa, apalagi suka berdoa gitu. Karena ada memang nggak pernah tahu ya paling banter juga doa baca gitu ya, udah tuh selesai gitu. Yang namanya ucapan doa secara pribadi gitu dengan kata-kata sendiri itu nggak pernah ada. Pada waktu pertobatan saya tahun 2000, nah di situ saya mulai karena dalam pemulihan gambar diri. Jadi almarhum Bapak Pendeta yang mementorin saya, dia nyatakan ya Ibu harus berdoa ya, berdoa dengan kata-kata dengan bahasa yang Ibu bisa aja gitu. Nah, juga baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan responi firman Tuhan. Nah, di saat kita meresponi kebenaran firman Tuhan, nah di saat kita berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan, nah di situ makanya disempurnakan terus gitu ya. Jadi makanya firman Tuhan, aku mencari penyembah, aku mencari seorang penyembah ya. Nah, jadi di situ bukan kebenaran kita gitu, tapi seberapa persen dari kebenaran firman itu sudah kita responi dan kita hidupkan di dalam kehidupan kita gitu. Jadi nah karena saya bukan latar belakang orang yang berdoa,
Ya jangankan untuk duduk diam ya, bagaimana cara melipat kaki, untuk melipat kaki aja saya juga nggak sanggup gitu dulu. Jadi saya belajar melipat kaki itu di atas ranjang gitu ya. Pertama awal-awalnya, aduh nyengir-nyengir enak gitu. Nah, akhirnya sampai bisa saya melipat kaki kalau berdoa. Dan saya rasakan pada saat saya duduk diam di kaki Tuhan, ya ada satu kekuatan yang saya dapatkan gitu. Ada kedamaian yang saya dapatkan dan ada sukacita yang saya dapatkan. Dan makanya dari sejak itu ya saya kejar terus dan terus saya membangun. Nah pada satu titik ya dulu kan istilahnya nggak ada jam doa yang konsisten gitu. Dan akhirnya saya menetapkan jam-jam doa saya gitu. Jadi di sini konsisten tapi kita lakukan dengan kerinduan gitu. Jadi bukan konsisten yang kita lakukan berdasarkan satu keharusan itu jam doa kita gitu. Konsisten bukan karena terpaksa. Oh karena gue udah ngomong konsisten ya udah lakukan. Kita juga nggak akan bisa menikmati hadirat Tuhan, tetapi kita konsisten dengan apa yang kita sudah putuskan dengan segala kerinduan hati kita untuk memuji, menyembah dan berdoa ya kepada Tuhan. Jadi di sini mari kita atur ya sebaiknya kita atur jam-jam doa kita dan terus tanamkan kerinduan demi kerinduan ya, jadi bukan rutinitas gitu. Nah disitulah akan terbentuk otot-otot iman, terutama di saat di dalam doa-doa kita itu juga sebetulnya bukan hanya kita sekedar berkata-kata, bukan hanya sekedar bernyanyi ya, tetapi kita juga sedang melatih otot-otot iman kita gitu. Ya kan kita kalau berdoa juga tanpa iman juga semua kan sia-sia ya. Jadi kita berdoa harus dengan iman gitu. Iman percaya kita kepada Yesus gitu ya. Jadi di sini ya puji Tuhan sampai hari ini ya saya tetap melatih otot-otot iman saya dengan pujian, penyembahan dan doa-doa saya, dan puji Tuhan ya banyak hal yang saya rasakan ya, segala kebaikan Tuhan ya, sekalipun ya doa-doa syafaat yang saya naikkan puji Tuhan ya, sekalipun ada juga belum dijawab ya doa-doa syafaat saya, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain gitu, masih on proses gitu ya. Jadi doa itu juga ada yang langsung ya, ada yang langsung digenapin, ada yang on proses, ada mungkin nggak dijawab sama Tuhan ya, mungkin karena mungkin pada saat itu kita berdoa dengan segala dengan kedagingan kita, bisa saja mungkin ada saat-saat di mana mungkin kita merasakan hal itu yang yang wow, yang rasanya nggak selaras lah sama Tuhan gitu ya. Nah kita harus juga bisa merenungkan ya doa-doa mana yang belum dijawab Tuhan ya, apakah itu doa kita selaras nggak sama Tuhan ya. Kalau nggak selaras, coba kita renungkan lagi apa yang harus kita buat gitu. Nah tetapi ada mungkin udah selaras doanya, cuman waktunya belum gitu ya. Jadi bagaimana dan di dalam hadirat Tuhan di waktu kita doa itu juga kesabaran kita untuk menanti-nantikan waktunya Tuhan, kesabaran kita untuk menanti-nantikan jawaban Tuhan itu dilatih banget gitu sama Tuhan. Jadi kalau saya sih bisa bilang kepada saudaraku semua yang ada ya, nggak usah takut, nggak usah cemas pada saat dimana doa-doa kita belum dijawab Tuhan ya. Ya bisa saja itu tadi kembali lagi on proses atau memang belum selaras dengan Tuhan. Ya, jadi tetap setia, apapun dijawab atau tidak dijawab doa-doa kita, tetaplah setia dengan jam-jam doa yang ada. Amin. Oke. Makasih Sis Al ya.
Ini membuat apa namanya? Kenapa saya bertanya sih, walaupun ini semua hampir rata-rata hamba Tuhan ya, tetap bertanya apa saya menanyakan hal ini karena begini, yang satu ini kita nggak bisa lihat secara apa namanya mata telanjang karena apa yang kita lakukan dengan Tuhan, hubungan kita pribadi dengan Tuhan hanya kita dan Tuhan yang bisa tahu, yang tahu gitu kan. Nah, buat saya kenapa saya perlu kesaksian ini karena ini salah satu menunjukkan bahwa apa namanya perlu menyaksikan hal seperti ini, membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita ketika hubungan kita dekat dengan Tuhan. Saudara, saya sejak bertobat sudah beberapa tahun yang lalu, saya memang senang berdoa, dan senangan saya berdoa tuh kalau pagi atau ada kesempatan, saya nggak disiplin kayak si Sales bilang mesti ada jam-jam tertentu. Saya nggak seperti itu, tetapi apa namanya, kalau ada waktu yang enak gitu, saya sering pergunakan buat doa seperti itu. Saya cuma masuk ke kamar atau ngapain aja, cari tempat yang memang bisa doa. Dan di dalam berdoa itu saya senang nyebut nama satu persatu. Dan saya nggak tahu kenapa saya merasa begitu. Misalnya saya yang doain siapa, misalnya Ferry, itu merasa benar-benar dekat. Jadi apa yang bukan kebetulan kalau waktu saya ikut camp itu ada di satu sesi yang menceritakan tentang dengan siapa kita berdoa, gimana ya ininya percisnya. Fer, gimana Fer percisnya Fer? Kita akan intim dengan siapa kita berdoa dan kepada siapa kita berdoa. Nah itu, ya ini belum makan vitamin Fer. ngeblank. Ya itu ya seperti itu benar-benar merasa dekat. Nah, saya ingin kesaksian dari kuasa doa ya. Beberapa tahun yang lalu saya mendoakan keluarga dari mama, ya, mendoakan satu keluarga di satu tempat di Jakarta. Saya doakan, saya minta doa sama dia supaya mereka terima Tuhan Yesus, mereka bisa ini. Nah, satu hari saya ketemu, saya masih tinggal di Cipanas waktu itu, belum lama bertobat. Nah, waktu saya satu hari, seperti biasa ya kalau di puncak Cipanas tuh kalau hari Lebaran atau hari Natal gitu kan, penuh tuh orang Jakarta ke puncak. Nah, dia datang pas hari libur, saya lupa liburnya libur apa. Begitu datang, kami sudah melayani di gereja, saya dan istri sudah melayani pada waktu itu. Mereka datang ke gereja. Wah, itu saya senangnya bukan main. Karena bukan apa-apa, saya melihat mereka bisa datang karena selama ini saya doain gitu kan mereka kan. Nah, mereka datang, hadir, ikut ibadah. Bahkan ketika saya tanya, oh haleluya, ternyata mereka sudah pelayanan. Ya itu seneng banget tuh. Jadi apa yang tadi si Saks bilang, kalau namanya doa dijawab itu, waduh, lebih dari dapat lotre kali ya. Kayak begitu juga ya, si Saks tahu juga ada kejadian-kejadian terakhir ini. Saya tuh udah luar biasa lah. Benar-benar apa namanya, sekarang ini sedang berlatih untuk mempraktekkan kuasa tadi kan. Pak Martais tadi bilang yang ketiga tuh ya, yang diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, tanpa itu tadi Ferry juga bilang itu ya udah mesti nggak bisa salah satu, memang harus komplit ya, paketnya harus komplit, nggak bisa sebelah kayak begitu. Nah, hari-hari ini makanya saya juga ngajak lah teman-teman semua, saudara-saudara semua yang ada di tempat ini, yuk kita sama-sama, kita bareng-bareng yuk kita demo, tapi bukan demo yang ini, kita demonstrasikan kuasa Allah. Ya, kita demonstrasikan kuasa Allah. Saya ingat kata-kata terakhir saya sama si Mama, saya bilang, saya akan buktikan bahwa Tuhan saya itu luar biasa. Dan sudah dibuktikan. Sekarang saya mau bicara lagi sama orang-orang yang dekat dengan saya. Yuk kita sama-sama buktikan bahwa Allah kita luar biasa. Allah kita sangat luar biasa dan sangat berkuasa.
Saya rasa itu aja dari saya. Ada lagi nggak yang nambahin? Kalau nggak ada, kita akan masuk ke dalam sesi doa. Nanti akan dipimpin oleh Sis Els juga. Tolong doain Apri tadi, bro. Bro? Els. tolong doain Apri ya, dia Udah kena COVID. semua. Anaknya COVID juga, istrinya semua. COVID ya. Oh, satu keluarga. Sekarang udah negatif ya. Udah dalam pemulihan ya. Istrinya namanya Erika, anaknya namanya Thalia. Juga buat cicinya Lela. Ya, buat cicinya Lela. Anaknya siapa? Anaknya siapa tadi? Natalia. Ya, itu tetangga lu tuh di situ gerejanya. Sejengkal. Terus itu apa namanya? Kakaknya Lela, Cici. Lina namanya. Anaknya Yogi, iya. Kena juga tuh. Anaknya Yogi. Dua-duanya kena. Iya. Sama. Tolong doain, saya lagi doain. Juga ada saudaranya namanya Cilin, itu namanya siapa? Ya. Saya nggak tahu nama komplitnya, panggilnya Cilin. Dia kena stroke. Nah, saya lagi doain ya. Saya percaya kalau Tuhan sembuhkan saya, dia Lin. Stroke ya? Ya, stroke. Ya, nanti kapan-kapan kita kalau udah mengizinkan, kita sama-sama kita layani ke sana. Oke, dari itu dari saya. Tadi juga ada dari siapa? Dari Pak Martais tuh doain siapa? Bapak siapa ya, katanya? Iya, udah dicatat ya. Oke. Udah, satu keluarga COVID. Selanjutnya saya serahkan buat kepada Sis Els. Oke. Ya, Andre, satu lagu, Andre. Satu lagu, Andre. Yang Andre bisa aja. Masalah doa tadi sih, yang Papa bilang, dengan siapa kita berdoa dan siapa kita berdoa. Ingat satu ayat 3:17. Jadi kalau kita berdoa itu berdoa ke satu nama Tuhan Yesus Kristus dengan rasa syukur. Ya. Di ayat Kolose itu nanti baca lah ya, Kolose 3:17. Ya, benar. Jadi kita berdoa dengan ucapan syukur, bukan dengan segala persoalan-persoalan yang ada. Dengan adanya ucapan syukur, persoalan pasti bisa dinyatakan oleh Tuhan Yesus, diselesaikan. Iya. Amin. Yuk, Andre. Kiana masyakara kara masyikita. Ya, nama Papa. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus aku besar kuasamu. Sekarang sampai selamanya. Kuasa tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan perkara besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka. Yang kita, Dia sanggup memulihkan hidup. Nama Tuhan, dialah Haleluya. Besar kuasa-Nya. Oh,
sekarang sampai selamanya. Haleluya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yes. sanggup Haleluya. melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus sanggup memulihkan hidup. Haleluya. Kiara papa 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 papa. Yes. Kiara masuk. Kiara masuk. Kiara masuk. Masih de. Kiara masuk. Dalam nama Yesus. Inna karabasya karapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Lord. Oh, haleluya. Rekarabashi gini kia kana marabasya karabashi karaba. Oh, la karabasi gini kia kana kasa karamya. Ya Aba ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saat ini secara khusus kami serahkan persekutuan kasih Bapa ini ke dalam tangan kasih anugerah-Mu Tuhan. Terus nyatakan kasih-Mu atas persekutuan doa kasih Bapa ini Bapa. Nyatakan urapan-Mu atas persekutuan kasih Bapa ini Tuhan. Dan terutama untuk Koriki beserta keluarga rumah tangganya Bapak, mampukan mereka melakukan seperti apa yang Kau sudah nyatakan di dalam kehidupannya Tuhan. Dan saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Kau nyatakan Tuhan hikmat pewahyuan-Mu, hikmat marifat-Mu untuk Koriki secara khusus Tuhan, bagaimana untuk mengelola PD kasih Bapak ini seperti yang Kau mau Tuhan. Jauhkan Koriki serta keluarga rumah tangga dan keturunannya Tuhan daripada yang jahat, jauhkan daripada pencobaan, jauhkan dari segala kemalangan, malapetaka dan apapun bentuknya yang bukan berasal daripada-Mu, kami tolak dengan kuasa darah anak domba Allah. Kau berkati, Kau sertai keluarga rumah tangga dan keturunannya Tuhan, dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati pelayannya, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saat ini kami sepakat Tuhan menyerahkan Aprianto ke dalam tangan kasih anugerah-Mu, dan juga istri Erika dan anak Natalia Tuhan ke dalam tangan kasih anugerah-Mu, yang mana saat ini sedang dalam pemulihan dari COVID Tuhan. Hanya kasih-Mu, hanya damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan dengan sempurna seluruh kesehatan roh, jiwa, dan raganya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, keluarga Aprianto Tuhan sembuh sempurna dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Demikian secara khusus kami serahkan Andre dan Tia ke dalam tangan kasih anugerah-Mu Tuhan, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya Tuhan, dan terutama untuk kerinduan mereka akan keturunan ya Aba ya Bapa. Dan dalam nama Yesus kami hamba-hamba-Mu sepakat Tuhan mengangkat tangan kami untuk Andre dan Tia saat ini Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hanya tangan kasih anugerah-Mu yang nyata atas kehidupan Andre dan Tia saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di Karabashakros Kianama Karabasekes, Kau berkati buah kandungan Tia saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Dan saat ini kami sepakat Tuhan untuk Bro Ferry akan kesehatannya Tuhan. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami hamba-hambamu sepakat mengangkat tanganmu atas hambamu Bro Ferry Tuhan, sembuh sempurna di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kau berkati keluarga rumah tangganya, kau berkati pelayanannya Tuhan. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terutama juga untuk Joyce Tuhan, Kiana Masekia menjadi anak yang cerdas, lebih cerdas daripada anak-anak yang lainnya Tuhan, dengan kesehatan juga yang prima di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Menjadi anak yang takut akan Engkau dan pengenalan akan Engkau yang benar, menghormati kedua orang tuanya Tuhan, dan anak yang pintar bergaul di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa, saat ini kami juga serahkan mertua Bro Ferry Tuhan, yang mana sedang dalam pemulihan kakinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan anugerah kasih karunia-Mu Tuhan, pemulihan yang sempurna Kau nyatakan untuk ibu mertua dari Bro Ferry Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terjadi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saat ini kami juga menyerahkan hamba-Mu Pak Martais ke dalam tangan kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau berkati penggembalaan hamba-Mu ini Tuhan. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami pun percaya Tuhan, Engkau memberkatinya, Engkau mengurapinya, penjagaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu sempurna Tuhan, pemeliharaanmu sempurna, dan berkat-berkat-Mu sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan. Dan saat ini kami sepakat Bapa, kami sepakat menyerahkan keluarga dari Pak Hina yang satu keluarga kena COVID Tuhan. Kami percaya damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan turun untuk Pak Hina saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan jadilah sembuh dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami juga serahkan Cilina dan anaknya Yogi Tuhan, yang saat ini kena COVID juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemurahan demi kemurahan Kau nyatakan atas Cilina dan Yogi Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, karena darah anak domba Allah sudah menguduskan roh, jiwa, dan raga setiap mereka, dan jadilah sembuh sempurna di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak, saat ini kami bersepakat Tuhan menyerahkan Cik Lin yang saat ini dinyatakan stroke Tuhan. Kami percaya dengan bilur-bilur darah anak domba Allah, seluruh sel-sel yang tersumbat, seluruh sel-sel darah yang ada Tuhan, kami nyatakan sempurna dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang tersumbat apapun dalam nama Yesus, kami nyatakan sempurna dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di Karabasyakros dan segala syaraf-syaraf yang saat ini tidak berfungsi, kami nyatakan dengan nafas hidup-Mu Engkau menghembuskan kepada seluruh saraf-saraf yang ada Tuhan, dan jadilah sembuh sempurna bagi Cik Lin Tuhan. Kami percaya Bapak, kemurahan-Mu nyata untuk Cik Lin ya Tuhan. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami saat ini bersepakat juga menyerahkan Cik Helen ke dalam tangan kasih anugerah-Mu Bapak. Kami percaya Bapak, kasih karunia-Mu turun dan limpah-limpah dalam kehidupannya Tuhan. Dan kemurahan demi kemurahan-Mu Kau nyatakan untuk Cik Helen saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Dekabasyakros Kianakarabasekes, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat anugerah kasih karunia-Mu untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang hadir, yang mengikuti ibadah online kasih Bapak ini Tuhan, dan juga Kau berkati setiap kami dengan kemurahan-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ya, kembali kami menghadap Engkau ya Bapa di sorga. Terima kasih untuk malam hari ini, berkat yang telah Kau berikan Tuhan. Kiranya Kau tambah-tambahkan iman kami padamu Tuhan. Haleluya. Tambah-tambahkan hikmat Tuhan, terutama dalam masa pandemik ini Tuhan. Jauhkan kami dari rasa khawatir dan takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kami selalu mendapatkan sukacita, damai, sejahtera. Mari kita satukan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan Amin. menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau Ya. damai sejahtera. Kiranya Haleluya. sukacita dan kasih dari Tuhan Ya. Yesus Kristus selalu menyertai kita semua sampai Dalam nama Maranatha Yesus. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Kita semua yang telah menerima berkat dan percaya, kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus Haleluya. Thank you Bro berkati. Riki, thank you Pak Martais, thank you Bu Ira, thank you Andre, Tuhan berkati. thank you Tuhan berkati sis. Bu Ira. Terima kasih. Halo, Bu Bro Ferry, Ferry, sehat sempurna ya. Thank you sis Helen, Tuhan berkati. Ini ada Elsa. podcast juga di ini Ya, Bu Fer, Tuhan berkati Bu. di Facebook sama Ferry. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semuanya. Buat Matais khusus, Terima makasih. kasih Firmannya. Andre. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Amin, Martais. amin. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Ira. Sama-sama Ko Riki. Tuhan berkati. Jangan bosen ya. Haleluya. Oke, ibadah selesai. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati.